Halo, kembali lagi bersama kami dari tim investment PCI. Pada episode kali ini kami akan membawakan tema mengenai inflasi dan indeks harga konsumen. Suku bunga acuan itu ditetapkan oleh bank sentral di setiap negara. Nah, bank sentral itu menetapkan suku bunga acuan dengan berbagai alasan untuk mempengaruhi pergerakan ekonomi di sebuah negara tersebut. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah US sendiri, Amerika Serikat, yaitu bank sentralnya adalah Fed, masih mempertahankan suku bunganya karena alasan data inflasi dan data pengangguran masih berada di level yang cukup tinggi, tidak sesuai dengan harapan Fed. Namun, berbeda dengan kondisinya di Indonesia. Indonesia masih menetapkan suku bunga di level 6,25% karena alasannya mengenai nilai tukar rupiah. Jadi, Menteri Keuangan masih ingin menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil walaupun di tengah kondisi ketidakpastian politik. Nah, sebenarnya inflasi itu apa sih? Nah, ayo kita bahas bareng-bareng nih mengenai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Jika kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua barang saja, itu tidak bisa disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas dan mempengaruhi harga barang lainnya. Sebaliknya, penurunan harga barang dan jasa secara umum dikenal sebagai deflasi. Nah, biasanya sebuah negara itu mengukur inflasi melalui Consumer Price Index atau bisa disebut indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah ukuran yang menghitung perubahan harga rata-rata sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dari waktu ke waktu. IHK digunakan sebagai salah satu indikator utama untuk mengukur inflasi. Perubahan dalam IHK menunjukkan tingkat kenaikan atau disebut inflasi dan penurunan atau disebut deflasi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pengukuran inflasi itu dihitung oleh Badan Pusat Statistik. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga berbagai barang dan jasa yang mewakili pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Data ini kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Pengelompokan IHK dikelompokkan dalam 11 kelompok pengeluaran berdasarkan Classification of Individual Consumption by Purpose. Yang pertama, IHK mengukur mengenai harga mengenai makanan, minuman, dan tembakau. Yang kedua, pakaian dan alas kaki. Yang ketiga, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Yang keempat, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Yang kelima, kesehatan. Keenam, transportasi. Ketujuh, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kedelapan, rekreasi, olahraga, dan budaya. Dan yang kesembilan adalah pendidikan. Dan yang kesepuluh, penyediaan makanan dan minuman restoran. Yang kesebelas, perawatan pribadi dan jasa lainnya. Disagregasi inflasi, selain pengelompokan berdasarkan KOKO-IKOP, BPS juga melakukan disagregasi inflasi untuk menghasilkan indikator yang lebih spesifik tentang pengaruh faktor fundamental terhadap inflasi. Disagregasi inflasi terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah inflasi inti atau core inflation. Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung stabil atau persisten. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi inti meliputi interaksi permintaan dan penawaran, lingkungan eksternal, seperti nilai tukar, harga komoditas internasional, dan perkembangan ekonomi global. Dan yang terakhir adalah ekspektasi inflasi di masa depan. Dan yang kedua adalah inflasi non-inti atau non-core inflation. Inflasi non-inti adalah komponen inflasi yang cenderung memiliki volatilitas tinggi karena dipengaruhi oleh faktor selain fundamental. Inflasi non-inti terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah inflasi komponen bergejolak atau volatile food. Dan yang kedua adalah inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price. Penyebab inflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya
Cost push inflation terjadi ketika inflasi disebabkan oleh peningkatan biaya produksi. Beberapa faktor yang menyebabkan cost push inflation meliputi depresiasi nilai tukar, inflasi luar negeri, kenaikan harga komoditas, dan negatif supply shock. Dan yang kedua adalah tekanan dari sisi permintaan atau demand pull inflation. Terjadi ketika inflasi disebabkan oleh peningkatan permintaan barang dan jasa yang melebihi kapasitas produksi. Kondisi ini biasanya terjadi ketika permintaan agregat dalam perekonomian lebih besar daripada penawaran. Yang ketiga adalah ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dan pelaku ekonomi tentang inflasi di masa depan. Ada dua jenis ekspektasi inflasi. Yang pertama adalah ekspektasi inflasi adaptif, didasarkan pada pengalaman masa lalu atau data historis. Dan yang kedua adalah ekspektasi inflasi forward looking, didasarkan pada analis dan perkiraan terhadap faktor-faktor ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi inflasi. Pengaruh inflasi terhadap perekonomian. Inflasi mempengaruhi berbagai pihak di ekonomi dengan dampak utama sebagai berikut. Yang pertama, pengaruhnya terhadap masyarakat. Masyarakat, daya belinya menurun karena ada pengaruh dari harga barang dan jasa yang meningkat, mengurangi daya beli dari masyarakat. Dan yang kedua adalah penghematan konsumsi. Kenaikan harga barang dapat mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi dan meningkatkan tabungan. Yang kedua adalah dampak inflasi terhadap perusahaan. Yang pertama, biaya produksinya akan naik. Perusahaan akan terbebankan oleh biaya produksi yang cukup tinggi. Dan yang kedua adalah penetapan harga. Perusahaan mungkin menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Dari sisi kebijakan moneter, bank sentral mungkin menaikkan suku bunga untuk menaikkan inflasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Kenaikan harga barang dan jasa juga dapat meningkatkan biaya program pemerintah. Yang keempat adalah investor dan pasar keuangan. Dari sisi investasi, inflasi yang cukup tinggi dapat mengurangi nilai investasi jangka panjang, terutama di instrumen berpendapatan tetap. Dan yang kedua, sentimen pasar. Ketidakpastian inflasi dapat menyebabkan volatilitas di pasar saham dan obligasi. Dan yang kelima adalah bank sentral. Kebijakan suku bunga, bank sentral mungkin menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi yang dapat mempengaruhi kredit dan pinjaman. Nah, pasti sobat investor penasaran kan gimana sih inflasi di Indonesia pada tahun 2024 ini? Kalau kita melihat dari Bloomberg, sejak awal tahun 2024 hingga semester pertama tahun ini, inflasi umum di Indonesia tetap terkendali pada kisaran 2,13% hingga 3,05%. Walaupun pada kuartal 2, tepatnya di bulan April, angka inflasi sempat meningkat ke level 3%. Sebagai dampak dari efek musiman atau seasonal effect selama perayaan hari raya keagamaan. Kenaikan inflasi juga diiringi oleh peningkatan indeks harga konsumen pada bulan April 2024 di level 106,40 poin. Dari bulan sebelumnya, di bulan Mei 2024 di 106,13 poin. Sentimen dari seasonal effect hari raya keagamaan membuat permintaan akan barang dan jasa meningkat karena pola konsumsi masyarakat Indonesia pada saat momen tersebut membutuhkan banyak sekali barang-barang untuk dikonsumsi. Maka dari itu permintaan terkait barang dan jasa pada momen tersebut meningkat dan mempengaruhi harga dan barang dan jasa tersebut. Pada Juli 2024, inflasi umum berada pada angka 2,13% secara year on year dengan indeks harga konsumen sebesar 106,09 poin. Dari sisi pengeluaran konsumsi masyarakat, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi bulan Juli sebesar 1,04% secara year on year. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, secara month of month, deflasi sebesar 0,18%. Ada beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi dan deflasi secara month of month pada bulan Juli 2024, seperti berikut. Sekian video mengenai IHK dan inflasi. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat investor.
Sampai jumpa di lain waktu dan video selanjutnya. Terima kasih. Juga jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube PCI.